Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Ya, tak terasa kita masuki Syawal yang hari kelima, dan kita sudah, sebagian orang sudah kembali ke kota-kota besarnya untuk menyiapkan diri untuk bekerja ataupun silaturahmi dengan keluarga besar di kota-kota besarnya. Dan tentu saja kita semua ya mendoakan Anda semua selamat sampai ke tujuan dan bisa kembali beraktivitas di minggu depan. Syawal ini kalau dalam Seven Awareness, tempat di mana Anda akan bertemu dengan banyaknya peristiwa yang namanya One Minute Awareness. Peristiwa di mana 1 menit yang membuat Anda sadar bahwa Anda harus lebih baik dari sebelumnya. Ada satu peristiwa kayak gini. Teman saya cerita, jadi dia merasa bahwa kantornya itu di Bursa Efek Jakarta. Dia buka jendela itu, view-nya adalah Gelora Bung Karno. Kebayang ya kerennya itu. Di Bursa Efek Jakarta, dia master juga, magister ekonomi, karirnya bagus, dan dia merasa sudah di atas angin gitu kan. Pulang kampung dengan begitu bangga dan begitu senang, begitu luar biasa ya dengan prestasi dan karirnya. Tiba-tiba dia pulang kampung, ketemu dengan teman SD-nya yang waktu SD itu bahkan gak ada prestasi. Waktu SD itu selalu banyak masalah. Waktu SD itu selalu dianggap remeh. Kenapa? Karena ya gak ada prestasi. Tiba-tiba punya usaha tambak udang yang begitu besar. Ditanya oleh teman saya ini yang seorang magister atau pakar ekonomi di Jakarta di Bursa Efek ini, berapa penghasilannya kalau panen? Dia ngomong, ya gede, paling 1 kolam itu mungkin 500 juta. Kaget ya. Ya, dan dia punya banyak kolam yang ada ya. Dan dia kayaknya shock, bingung, speechless. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kamu kan dulu waktu sekolah tuh biasa-biasa aja. Waktu saya dengan bangganya prestasi saya ini, kok kamu bisa gitu. Bahkan mobilnya dia pulang bawa mobil Fortune, temannya di kampung punya mobil Alphard. Gak masuk akal di mata pakar ekonomi ini. Dan dia bertanya, kenapa bisa sukses? Nah ini kesadaran untuk belajar dan ingin meniru orang lain untuk sukses dengan tulus. Ini juga karakter dari pemimpin di atas rata-rata. Dia nanya, kenapa kamu kok bisa kayak gini? Rahasianya apa? Gitu loh bahasa candanya gitu. Dia bilang, saya gak ada rahasia apa-apa kok. Pasti ada deh, coba ceritain deh apa gitu. Akhirnya ketika lagi santai, dia cerita bahwa ya rahasianya itu adalah ketika dia bilang ketika ibunya sakit dan ibunya itu pengen berangkat umroh dan dia gak ada uang sama sekali, pengangguran waktu itu kata dia. Tapi ibunya itu bilang, ibu pengen berangkat umroh sebelum ibu mati nak. Wah, itu membuat teman saya ini dia tertampar kayak ditempeleng berkali-kali. Dan sampai orang temannya ini dia minjem uang ke temannya dengan mohon-mohon, menjual hartanya waktu itu motor atau apa, sampai dia punya uang setengahnya untuk bayar umroh, dan dia berangkatin ibunya umroh sendiri. Dianya nggak bisa berangkat karena uangnya terbatas kan. Tapi niat untuk memuliakan ibunya, niat untuk membuat ibunya bahagia, mampu berziarah di makam Rasulullah, mampu sholat di Masjidil Haram, ini ternyata membuka pintu rezeki anaknya. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, kata dia dapat amanah, punya bos, kerja di tambak, gitu, bla 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 sebagainya. Akhirnya dipercaya dan sekarang dia punya tambak sendiri. Nah itu contoh yang sederhana. Dan teman saya menangis karena sudah kantornya lantai 28, view-nya Gelora Bung Karno, magister ekonomi, kerjanya di Sudirman, hebat menurut dia,
tapi berangkatin ibunya nggak bisa, sampai ibunya meninggal. Nah ini, jadi pulang kampung tuh banyak peristiwa kejutan-kejutan yang tak terduga. Kalau kita terbuka, banyak hal-hal ajaib yang kita temukan. Maka saran saya, buka hati, buka kesadaran, agar kita mampu melihat kebenaran-kebenaran yang muncul di permukaan sepanjang di Syawal ini. Dari teman SD, teman SMP, dari guru, dari tetangga, dari masyarakat, insya Allah melatih kita menjadi manusia di atas rata-rata. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Syawal. Saya Nana Qasim Yusuf Nakoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.